Agar nyambung ke ceritanya, saya sarankan buat teman-teman untuk menonton part sebelumnya. Untuk link videonya ada di deskripsi. Terima kasih. Film ini dimulai dengan setting waktu beberapa tahun sebelumnya di sebuah kedai makan lokal. Shelly terlihat sedang berbincang dengan seorang pelanggan yang tidak ditampilkan. Bercanda dan bergurau seakan sudah akrab dengannya. Pada malam harinya, Shelly mendatangi sebuah rumah sambil menanyakan, Kemudian scene menampilkan kelompok strangers yang beranggotakan Scarecrow, Pinup Girl, dan Dollface menyerang seseorang di tengah hutan dan menghabisinya. Kemudian chapter 2 pun dimulai. Maya, tokoh utama dalam kisah ini, tengah menjalani proses pemulihan di rumah sakit. Ia berhasil selamat dari serangan brutal yang dilakukan oleh para strangers, serangan yang merenggut nyawa kekasihnya, Ryan. Namun, trauma yang mendalam membuatnya terus dibayang-bayangi oleh kenangan para pelaku tersebut. Ryan, where's Ryan? He didn't make it. Unfortunately, he'd lost too much blood. Sementara itu, di sebuah kedai makan yang sama, para pengunjung tengah mendiskusikan peristiwa itu. Salah satu dari mereka bahkan berspekulasi bahwa Maya mungkin telah merekayasa seluruh kejadian demi mendapatkan uang asuransi. Dari kejauhan, Shelly mengetahui fakta baru bahwa Maya ternyata masih hidup. I heard my theory. Probably for some big insurance money. The girl, she did it. Kemudian, scene flashback ke 20 tahun yang lalu menampilkan Shelly muda yang tinggal di sebuah sekolah asrama. Di sana, satu-satunya teman yang dimilikinya adalah seorang anak laki-laki pendiam yang kelak diidentifikasi sebagai Scarecrow. Namun, hari-hari di asrama tidak selalu menyenangkan bagi Shelly, terutama karena kehadiran Tamara, seorang gadis yang kerap merundungnya. Di sini diperlihatkan Shelly kecil memiliki sebuah boneka dengan wajah yang sangat mirip dengan topeng Pinup Girl. Kemudian, scene berganti ke masa sekarang. Di rumah sakit, Maya menerima pesan video dari kakaknya, Debbie, yang mengirimkan ambulans untuk menjemputnya. Namun, suasana mendadak mencekam ketika Maya mendengar suara keributan di luar. Who the fuck are you? Kemudian, terlihat sosok Scarecrow muncul dengan langkah mengancam dan membawa kapak di tangannya. Dalam kepanikan, Maya nekat menyelinap ke dalam lift makanan meski nyaris tertangkap oleh Pinup Girl. Ia kemudian melarikan diri ke ruang mesin, di mana Scarecrow hampir menyerangnya dengan kapak. Berkat keberanian dan kecepatannya, Maya berhasil menyemprot wajah Scarecrow dan melarikan diri lagi. Pengejaran intens ini membawa Maya ke kamar mayat. Tanpa pilihan lain, ia bersembunyi di dalam laci jenazah yang menyimpan tubuh Ryan. Ketegangan semakin memuncak saat seorang perawat malang tidak sengaja masuk dan tewas dengan kapak yang menghujam dadanya. Perasaan duka menghantam Maya saat ia melihat jasad Ryan di hadapannya. Tetapi waktu untuk bersedih hanya sesaat karena Maya harus terus melarikan diri dari bahaya. Maya berhasil melarikan diri ke jalanan yang tengah diguyur hujan. Ketika berusaha mencuri kunci mobil dari sebuah pertanian, pemilik rumah memergokinya. Namun, pemilik rumah tersebut langsung tewas terkena panah yang dilepaskan oleh Pinup Girl. Melihat itu, seketika Maya berlari dan bersembunyi di kandang kuda. Kemudian, ia berhasil menjatuhkan Pinup Girl menggunakan garu rumput sebelum akhirnya terlihat oleh Scarecrow. Maya berlari tanpa henti, tubuhnya dipenuhi adrenalin hingga akhirnya diselamatkan oleh perawat setianya, yaitu Danica dan satu temannya. Here, put this on. That's Chris's jacket. It's warm. She's ex-military. 3 years in the service. If your wound opens up, you could lose a lot of blood. Ketika di tengah perjalanan, mereka berjumpa dengan Gregory dan satu temannya. Namun, perhatian Maya segera terpaku pada sebuah tato berbentuk wajah tersenyum yang terukir di leher Gregory. Lambang tersebut langsung memicu ketakutan mendalam di benaknya. Diliputi rasa panik yang tak terkendali, Maya meraih sebuah pisau dan nekat keluar dari mobil saat itu juga. Kemudian, ia pun berlari ke dalam hutan yang gelap dan dingin.
Sesampainya di suatu tempat yang menurut aman baginya, Maya merawat lukanya lalu menyalakan api unggun untuk menghangatkan diri. Tidak lama berselang, teror tak juga usai. Seekor babi hutan yang ganas tiba-tiba memburunya. Dengan sisa kekuatannya, Maya berhasil mengambil pisau dan mengakhiri perlawanan hewan itu. Kemudian scene flashback menampilkan Shelly kecil dan calon psikopat Scarecrow yang sedang bermain bersama anak-anak babi. Ketika bocah itu membantu Tamara yang pura-pura terjatuh, Shelly merasa cemburu. Ia lalu pergi ke hutan dan bermain dengan seekor tikus kecil. Setelah mengelus-ngelus tikus itu, Shelly kecil dengan ekspresi datar tiba-tiba mematahkan leher hewan tersebut. Dari sini sudah nampak terlihat benih-benih sifat psikopat dalam dirinya. I taught them to come to me. Ow, my ankle! Hey, are you okay? Kembali ke masa sekarang, Maya akhirnya memberanikan diri untuk kembali ke kabin yang menyimpan kenangan kelam, tempat di mana ia dan Ryan pernah menjadi korban serangan para psikopat strangers. Keberadaannya di lokasi itu mempertemukannya dengan seorang petugas negara bernama Billy yang tengah menyelidiki kasusnya. Namun, harapan Maya untuk menemukan penyelamat pupus dalam sekejap ketika Billy mendadak tewas secara tragis oleh sebuah panah yang melesat dan menancap tepat di matanya. The fuck? Maya, I'm here to help. Get me the fuck out of here. Dengan perasaan terkejut dan panik, Maya berusaha melarikan diri dari bahaya yang mengintai, menggunakan mobil milik Billy untuk kabur sejauh mungkin dari kabin itu. Sayangnya, usahanya terhenti begitu saja ketika kendaraan tersebut mendadak mogok tepat di sebuah rumah. Setelah siuman, ternyata rumah tersebut adalah kontrakan milik Danica, Gregory, serta beberapa teman mereka. Di sana, Gregory mulai mengajukan sejumlah pertanyaan yang terasa sangat aneh dan tidak biasa, terutama mengenai perasaan Maya saat dirinya ditikam di perutnya. Suasana pun semakin tidak nyaman ketika tiba-tiba rumah itu diserang oleh para psikopat strangers. Keadaan menjadi semakin mencekam ketika Pinup Girl terlihat berusaha mendobrak pintu kamar tempat Maya bersembunyi. Dengan segala daya upayanya, Maya mencoba menahan pintu agar tak terbuka. Namun, saat ia sibuk menjaga pintu agar tetap tertutup, ternyata Dollface sudah berada di belakangnya. Dalam situasi penuh bahaya ini, Maya berhasil melarikan diri dari kamar tersebut. Ketika ia keluar untuk mencari pertolongan, ia mendapati fakta mengerikan bahwa semua penghuni kontrakan telah ditemukan tewas dengan cara tragis. Sementara itu, Gregory yang sebelumnya berada di rumah mendadak menghilang tanpa jejak, menambah kengerian dan ketidakpastian yang menyelimuti tempat tersebut. Saat di luar, Maya menemukan ambulans terparkir yang dikirim oleh kakaknya. Seketika ia bergegas masuk ke dalam mobil. Alih-alih sang sopir yang berada di kursi pengemudi, ternyata Pinup Girl lah yang berada di sana. Kemudian, namun saat berusaha melarikan diri, entah bagaimana caranya, Pinup Girl bisa bangkit lagi lalu mencekik Maya yang sedang menyetir. Dengan cerdik, Maya mengenakan sabuk pengaman sebelum membanting setir tajam, membuat Pinup Girl terlempar keluar dan tewas seketika. Maya melangkah keluar dari ambulans, lalu segera bersembunyi saat sebuah mobil mendekat. Terlihat Scarecrow dan Dollface yang turun dari kendaraan tersebut. Kemudian Scarecrow membuka topeng Pinup Girl, dan ternyata sosok di balik topeng tersebut adalah Shelly, sang pelayan restoran. Dengan penuh kesedihan, Scarecrow merangkul tubuh Shelly yang sudah tidak bernyawa. Maya yang bersembunyi di balik pohon hanya bisa terdiam saat melihat hal tersebut. Kemudian, film pun selesai. Film ini mengingatkan kita bahwa jangan pernah meremehkan dampak bully atau perundungan. Banyak orang melihat bully ini sekedar ejekan atau kenakalan remaja. Tapi bagi korban pembulian, hal tersebut bisa menjadi luka psikologis yang dalam dan berjangka panjang. Jadi saya ingatkan sekali lagi untuk stop bullying atau perundungan. Film ini cocok banget buat kalian yang suka film bergenre horor psikologis. Jadi,
Jangan lupa untuk menonton filmnya secara utuh ya teman-teman. Saya Mimin yang sedang bertugas, pamit undur diri dan sampai ketemu lagi di cerita seru lainnya.